tanah adalah perbandingan relatif fraksi pasir, debu, dan liat yang menyusun massa tanah. Fraksi liat berukuran kecil dari 2 mikron atau kecil dari 0,002 mm. Fraksi debu berukuran 2-50 mikron atau 0,002 sampai dengan 0,05 mm. Dan fraksi pasir berukuran 50 sampai 2000 mikron atau 0,05 sampai 2 mm. Penetapan tekstur tanah secara garis besar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penetapan menurut perasaan di lapangan dan yang kedua yaitu penetapan dengan metode pipet di laboratorium. Tekstur tanah menunjukkan kasar atau halusnya suatu tanah. Tekstur tanah merupakan salah satu sifat tanah yang sangat menentukan kemampuan tanah untuk menunjang pertumbuhan tanaman. Tekstur tanah akan mempengaruhi kemampuan tanah menyimpan dan menghantarkan air, serta menyimpan dan menyediakan hara untuk tanaman. Penetapan tekstur tanah di laboratorium dapat dilakukan dengan analisa mekanis. Adapun dua metode yang sering digunakan untuk menentukan tekstur tanah yaitu metode pipet dan metode hidrometer. Penetapan tekstur tanah juga dapat dilakukan di lapangan yaitu secara kualitatif, di mana cara ini disebut dengan penetapan tekstur tanah dengan perasaan atau tekstur by feel atau metode feeling. Tekstur tanah di lapangan dapat dibedakan dengan cara manual, yaitu dengan memijit tanah basah di antara jari jempol dan jari telunjuk, sambil dirasakan halus kasarnya yang meliputi rasa keberadaan butir-butir pasir, debu, dan liat. Pada gambar di samping ditunjukkan cara menentukan tekstur tanah, di mana pada gambar A yaitu tanahnya berupa tanah pasir atau butir-butir lepas. Gambar B menunjukkan pasir berlempung, yaitu tanah dapat dibuat bola dan mengandung debu dan lempung. Gambar C yaitu tanah dengan lempung berdebu, di mana tanah sudah bisa dibentuk silinder pendek dan tebal. Gambar D yaitu tanah lempung, di mana fraksi pasir, debu, dan liat hampir sama jumlahnya, serta bisa dibuat silinder sepanjang 15 cm yang akan retak bila dibengkokkan. Gambar yang E yaitu lempeng berliat, di mana bentuk silinder bisa dibengkokkan seperti huruf U. Yang F, liat berdebu, ringan, tanah bergulung hingga bisa dibuat cincin akan tetapi ada retakan-retakan. Dan gambar yang G, liat, di mana tanah digulung dan bisa dibuat seperti cincin. Alat dan bahan dari praktikum ini yaitu ada 2 sampel tanah, ada air, ada cutter, dan seperangkat alat tulis. Langkah kerja dari praktikum ini yaitu pada sampel 1, kita ambil segenggam tanah lalu kita basahi sedikit dengan air. Dan tanah tersebut kita buat berbentuk bola. Jika tanah tersebut tidak dapat berbentuk bola, berarti termasuk ke dalam kelas tekstur tanah berpasir. Namun pada tanah ini dapat membentuk bola. Dan selanjutnya kita teruskan dengan membentuk pita dengan ukuran panjangnya 10 cm dan lebarnya 0,5 cm. Jika tanah ini tidak dapat berbentuk pita, maka tanah tersebut termasuk ke dalam lempung berpasir. Selanjutnya kita pegang kedua ujung dari tanah ini, lalu kita angkat, maka tanah ini akan patah berdasarkan beratnya. Dan kita ukur pada tanah ini
panjangnya lebih dari 5 cm, yaitu termasuk ke dalam kelompok liat. Selanjutnya, tanah dipirit antara ibu jari dan telunjuk sambil dirasakan adanya rasa kasar, halus, atau licin. Lalu, kita ukur panjang dari tanah yang telah dipirit ini, di mana tanah ini rata-rata panjangnya yaitu 4 cm dan lebarnya 2,5 cm. Di mana tanah ini dirasakan halus dan licin teksturnya, di mana termasuk ke dalam lempung berliat. Selanjutnya yaitu sampel 2, di mana kita ambil segenggam tanah lalu kita semprot dengan sedikit air agar membasahinya dan kita buat membentuk bola seperti langkah pada sampel pertama. Pada sampel kedua ini, yaitu tanahnya juga dapat berbentuk bola. Lalu, kita lanjutkan dengan membuat pita. Dengan ukuran 10 cm panjangnya lebih kurang dan 0,5 cm diameternya. Lalu selanjutnya kita pegang kedua ujung tanah yang berbentuk pita ini dan akan patah sendiri berdasarkan beratnya, di mana panjangnya ini yaitu 8 cm, termasuk ke dalam tanah kelompok liat. Lalu kita pirit tanah tersebut dengan ibu jari dan telunjuk. Dan kita lakukan pengukuran lagi pada tanah ini yang telah dipirit dengan ibu jari dan telunjuk. Lalu kita ukur piritan ini dengan menggunakan roll dan kita dapatkan rata-rata dari ukuran ini yaitu panjangnya 3 cm dan lebarnya rata-rata 2,5 cm, di mana tanah ini termasuk ke dalam lempung berliat karena memiliki tekstur halus, licin, dan tidak memiliki tekstur kasar atau tidak memiliki pasir di dalamnya. Pada sampel 1, tanahnya dapat berbentuk bulat, membentuk pita, panjang patahan pita 7 cm, panjang piritan pita rata-rata 4 cm, dan termasuk ke dalam lempung berliat atau tanah lempung berliat. Pada sampel 2, tanahnya juga dapat membentuk bulat, dapat juga membentuk pita, panjang patahan pitanya 8 cm, panjang piritan rata-rata 3 cm, dan termasuk juga ke dalam tanah lempung berliat. Jadi, dapat disimpulkan, kedua sampel ini merupakan sampel yang diambil di satu daerah dari tempat yang berbeda, di mana telah dibuktikan dalam praktikum ini, yaitu sampel ini memiliki ciri yang sama dan termasuk ke dalam jenis tanah bertekstur lempung berliat. Baiklah, itulah tadi praktikum kita tentang tekstur tanah. Saya Ayuni Puspitasari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.